Timnas Indonesia resmi naik peringkat ke 127 dunia. Kepastian itu didapat setelah tim yang menempati peringkat 126 dunia Republik Afrika Tengah kalah 0-5 dari Maroko di lanjutan matchday ketiga grup B kualifikasi Piala Afrika 2025 Minggu 13 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Akibat kekalahan ini, Republik Afrika Tengah kehilangan 2,74 poin dan membuat perolehan angka mereka di ranking FIFA menjadi 1127,96 angka. Alhasil, Republik Afrika Tengah turun 2 posisi dari peringkat 126 ke 128 dunia. Republik Afrika Tengah disalip oleh Sierra Leone yang naik ke peringkat 126 dunia. Serta Timnas Indonesia yang melesat satu anak tangga ke posisi 127 dunia. Timnas Indonesia sendiri mendapatkan tambahan 4,39 poin di ranking FIFA Oktober 2024. Tambahan poin itu didapatkan setelah skuad Garuda bermain imbang 2-2 dengan Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Awalnya tambahan poin itu tidak mengubah posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA. Namun peruntungan Timnas Indonesia berubah pada Sabtu 11 Oktober 2024 dini hari, di mana di hari tersebut wakil Afrika Niger kalah 0-2 dari Angola di matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Afrika 2025. Akibat kekalahan tersebut, Niger kehilangan 9,03 poin di ranking FIFA dan turun 2 posisi dari peringkat 127 ke 129 dunia. Efek kekalahan Niger, Timnas Indonesia naik satu peringkat dari posisi 129 ke 128 dunia. Sampai akhirnya Timnas Indonesia naik satu peringkat lagi ke posisi 127 dunia setelah Republik Afrika Tengah mengalami kekalahan dari Maroko. Timnas Indonesia masih berpeluang memperbaiki posisinya di ranking FIFA Oktober 2024 ini. Sesuai jadwal, skuad asuhan Sintayong akan melakoni laga tandang kontra China di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Jika menang, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 15,31 poin di ranking FIFA. Tambahan poin itu akan membuat perolehan skuad Garuda menjadi 1143,87 poin dan berpotensi melesat dari peringkat 127 ke 124 dunia. Karena itu menarik untuk menantikan aksi lanjutan Timnas Indonesia racikan Sintayong. Pemain yang kini memperkuat klub Denmark FC Copenhagen Kevin Dix telah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Keduanya pun sudah berbincang santai untuk membahas rencana bersama Timnas Indonesia maupun membicarakan kualitas pemain. Kevin Dix bahkan disebut-sebut terkesima dengan performa salah satu pemain dalam skuad asuhan Sintayong. Bukan Marcelino Ferdinand yang sama-sama berkarir di Eropa, melainkan bek Rizky Ridho Ramadhani. Dalam video yang diunggah akun Instagram @nusantara.ballers pada Minggu 13 Oktober 2024, pemain berdarah Maluku itu tengah mengamati performa Rizky Ridho. Kevin Dix mau berbicara dengan Rizky Ridho mengenai kualitasnya yang seharusnya bisa bermain di klub luar negeri, kata Erick Thohir usai berbincang dengan sang pemain. Kevin Dix sudah santer dikabarkan menjadi pemain yang ditargetkan akan dinaturalisasi sejak 2020. Namun baru akan terwujud dalam beberapa waktu mendatang. Pemain yang kini memegang paspor Belanda tersebut diketahui memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Ambon, yaitu Natasha Digbakar-Besi. Kevin Dix diketahui kini bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Denmark FC Copenhagen dan tercatat sudah memiliki banyak pengalaman bermain di kompetisi Eropa, termasuk di Liga Champions. Selain itu, pemain yang kini berusia 28 tahun tersebut tercatat pernah membela timnas Belanda di kelompok umur dan juga terakhir pada kategori U21. Timnas China dalam kondisi tidak ideal jelang duel lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah soal kursi panas pelatih. Ya, pelatih China Branko Ivankovic dalam kondisi tersudut setelah China tak mampu meraih poin dalam 3 laga awal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Catatan 0 poin plus kebobolan 12 gol dari 3 laga dan juga hanya mencetak 2 gol membuat Ivankovic benar-benar menghadapi desakan untuk mundur. Ivankovic dinilai tak mampu mengeluarkan potensi terbaik dari timnas China. Alhasil ia pun dituntut untuk segera mundur. Menurut laporan Sohu, nama Jia Sichuan bahkan sudah muncul sebagai kandidat kuat pelatih baru China untuk menggantikan Branko Ivankovic. Jia Sichuan termasuk pelatih top di level domestik China. Ivankovic resmi jadi pelatih China pada Februari 2024 alias setelah gelaran Piala Asia. Sebelum memimpin China di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024, hasil China memang sudah terbilang kurang menggembirakan.
China sempat bermain imbang di markas Singapura. Selain itu, China juga ditahan imbang Thailand dengan skor 2-2 saat jadi tuan rumah. Meskipun mencatat hasil kurang bagus, China masih mampu melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendampingi Korea Selatan. Sementara itu, laga China versus Indonesia jadi pertandingan yang dibidik oleh China untuk memulai proses kebangkitan. Dari segi peringkat, China unggul atas Indonesia. China di posisi 91, sedangkan Indonesia ada di peringkat 129 dan kini naik ke 127. Namun dari segi performa terkini, timnas Indonesia tampil lebih meyakinkan dibandingkan dengan China. Timnas Indonesia pun belum terkalahkan dan selalu meraih hasil imbang dalam 3 laga awal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Di samping itu, timnas Indonesia juga membidik duel lawan China sebagai kesempatan untuk merebut kemenangan perdana. Bila skuad Garuda berhasil meraih kemenangan, hal tersebut bisa membuka peluang lebih besar untuk merebut tiket Piala Dunia 2026. Jordi Amat mengalami cedera saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain. Kesempatan buat Rizky Ridho untuk melawan China. Timnas Indonesia berpotensi menurunkan bek tengah dengan rataan usia jauh lebih muda saat berjumpa China. Saat bersua dengan Bahrain, Sintayong menurunkan 3 bek tengah dengan bek tengah senior yaitu Jordi Amat. Sosok 32 tahun yang bermain di Johor Darul Takzim tersebut mendampingi CEZ dan juga Miss Hayes yang berusia 1 dekade lebih muda. Jordi Amat hanya bertahan 45 menit di Bahrain National Stadium karena langsung digantikan oleh Rizky Ridho selepas turun minum. Terdapat dugaan ia diganti karena tak bisa mengimbangi level Itzes dan juga Miss Hayes yang bermain di Eropa. Belakangan, Jordi sendiri mengungkapkan ia mengalami ketidaknyamanan di kaki. Bermain dalam kondisi seperti ini sungguh sulit, ujar Jordi Amat di akun Instagram pribadinya. Saya kembali merasakan rasa tak nyaman di pergelangan kaki saya. Saya harap ini bisa segera membaik, lanjutnya. Ya, situasi ini membuat Sintayong bisa melakukan perubahan di lini belakang untuk melawan China. Itzes dan juga Miss Hayes akan mempertahankan posisinya dengan didampingi oleh Rizky Ridho. Dan Rizky Ridho membuktikan diri bisa tampil di level tertinggi Asia saat menahan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno bulan yang lalu. Di kandang Bahrain, ia juga beberapa kali memenangi duel dengan para penyerang tuan rumah. Itzes baru berusia 24 tahun. Hayes serta Ridho sama-sama baru berusia 23 tahun. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengingatkan pasukannya untuk tetap fokus dan juga waspada jelang melawan China di matchday keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 15 Oktober 2024. Meski memang China tengah terpuruk, timnas Indonesia tetap tidak boleh meremehkan. China saat ini memang sedang terpuruk dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, sebab tim itu selalu kalah dalam 3 laga yang dimainkan. Alhasil Dream Dragon kini menempati posisi dasar klasemen dengan 0 poin. China baru memasukkan 2 gol dan juga kemasukan 12 gol dari 3 laga. Sementara itu, timnas Indonesia berada di posisi kelima dengan 3 poin. Tim asuhan Sintayong tersebut selalu meraih hasil seri dalam 3 laga yang dimainkan. Sementara itu, Sumarji mengatakan timnya tidak akan memandang remeh China dalam laga nanti karena punya kualitas dan juga bersatu sebagai tuan rumah. Jadi timnas Indonesia akan menyiapkan diri dengan sebaik mungkin. Kami akan tetap fokus dan tetap waspada, kata Sumarji dalam keterangannya Minggu 13 Oktober 2024. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Sintayong terus menyiapkan timnya untuk laga tersebut. Pasalnya dia ingin membawa timnas Indonesia meraih kemenangan perdana dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kegagalan timnas Indonesia memetik kemenangan atas Bahrain sempat dikhawatirkan mempengaruhi mental para pemain Garuda. Namun, manajer timnas Indonesia Sumarji menegaskan kondisi skuad timnas Indonesia saat ini baik-baik saja. Timnas Indonesia sedang berada di China untuk persiapan matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan berhadapan dengan China di Qingdao Youth Football National Stadium Qingdao, China pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, timnas Indonesia ditahan imbang Bahrain 2-2 di Bahrain National Stadium dan pertandingan tersebut menuai kontroversi karena gol kedua Bahrain tercipta ketika pertandingan sudah lebih dari waktu tambahan yang ditetapkan. Meskipun demikian, Sumarji memastikan kondisi CEZ dan juga kolega sudah membaik secara mental maupun fisik. Dan sekarang, Sumarji mengungkapkan para pemain sedang fokus untuk persiapan melawan China. Untuk update perkembangan para pemain, kondisinya semuanya sangat baik. Sekarang ini para pemain sedang melaksanakan kegiatan latihan. Ada yang di gym, ada juga yang di lapangan, kata Sumarji dalam keterangan yang diterima Minggu 13 Oktober 2024. Dan dari perkembangan karena cukup menggembirakan,
Kita semua fokus ingin memperbaiki dari hari kemarin di saat pertandingan melawan Bahrain, sambungnya. Sementara itu setelah pertandingan ketiga melawan Bahrain, timnas Indonesia masih berstatus belum terkalahkan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kini berada di peringkat kelima dengan koleksi 3 poin. Kemenangan melawan China adalah harga mati bagi timnas Indonesia. Musabab, hanya 2 tim yakni juara grup dan juga runner-up yang bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat ketiga dan juga keempat harus melanjutkan perjuangan di putaran keempat. Siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.